Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Hasan SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Velanika Destiani dengan NPM 221063110116 yang akan menyelesaikan tugas remedial mata kuliah strategi. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian kontekstual. Nah, jadi apa sih konsep belajar kontekstual itu? Jadi konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kontekstual ini mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah. Siswa belajar menyenangkan, mengasyikkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Baik, selanjutnya di sini ada konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual. Nah, jadi dalam pembelajaran kontekstual ini, strategi pembelajaran menjadi penting karena memberikan pedoman dalam bertindak yang berkenan dengan berbagai alternatif pilihan yang mungkin dapat ditempuh, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara sistematis, terarah, lancar, dan efektif. Namun, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Lalu ada konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual yang harus diperhatikan itu adalah siswa terlibat secara penuh dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua ada yang selanjutnya, guru perlu memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi di kelas yang diampu, seperti melalui pemecahan masalah, memberikan umpan balik, mengarahkan dan membimbing peserta didik selama mereka belajar untuk bereksplorasi. Yang ketiga itu, siswa diharapkan dapat memahami konsep dengan lebih baik. Dengan materi yang dipelajari dihubungkan dengan situasi dunia nyata siswa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata mereka. Dan di sekolah, khususnya di mata pelajaran akidah akhlak, mengungkap konsep pengalaman kisah nyata dan diceritakan sebab maupun akibatnya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Di sini keunggulan itu ada relevansi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya ada mendorong pemahaman yang lebih baik, mendorong keterlibatan siswa, dan terakhir mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang selanjutnya ada kelemahan dari strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama itu ada memerlukan waktu pembelajaran yang lebih lama. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir ada kesulitan dalam menyesuaikan dengan kurikulum. Nah, tadi itu ada relevansi dengan kehidupan nyata. Maksudnya itu strategi pembelajaran kontekstual
memungkinkan siswa untuk melihat relevansi dan kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua ada mendorong pemahaman yang lebih baik. Jadi dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata, siswa dapat memahami dan mengingat materi lebih baik lagi. Terus selanjutnya mendorong keterlibatan siswa. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat lebih aktif dan menemukan dan menghubungkan materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Terakhir ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Melalui pembelajaran kontekstual, siswa diajak untuk berpikir kritis dan menciptakan hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada kelemahan. Di sini ada memerlukan waktu pembelajaran yang lebih lama. Jadi implementasi strategi pembelajaran kontekstual ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Hal ini dikarenakan siswa perlu terlibat dalam mencari dan menghubungkan materi dengan situasi nyata. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Pembelajaran kontekstual dapat membutuhkan sumber daya tambahan seperti bahan ajar yang relevan dengan situasi nyata siswa. Keterbatasan sumber daya ini dapat menjadi kendala dalam implementasi strategi ini. Terakhir ada kesulitan dalam menyesuaikan dengan kurikulum. Pembelajaran kontekstual mungkin menghadapi kesulitan dan menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memengaruhi pengajaran dan penilaian siswa. Yang terakhir ada kesulitan dalam strategi pembelajaran kontekstual. Di sini ada kesulitan dalam mengelola waktu, kesulitan dalam menghadapi hambatan siswa, kesulitan dalam merancang konteks yang relevan, kesulitan dalam mengintegrasikan materi pembelajaran, dan yang terakhir kesulitan dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, jadi kesulitan dalam mengelola waktu itu, guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola waktu sehingga pelaksanaan komponen pendekatan kontekstual tidak maksimal. Yang kedua itu ada kesulitan dalam menghadapi hambatan siswa. Maksudnya itu terdapat hambatan yang mungkin berasal dari faktor siswa seperti kurangnya minat dan motivasi, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan, atau kesulitan dalam memahami konteks yang diberikan. Selanjutnya ada kesulitan dalam merancang konteks yang relevan. Jadi merancang konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dapat menjadi tantangan sendiri. Guru perlu memastikan bahwa konteks yang diberikan benar-benar terkait dengan kehidupan siswa dan dapat memotivasi mereka untuk belajar. Yang selanjutnya itu ada kesulitan dalam mengintegrasikan materi pembelajaran. Mengintegrasikan materi pembelajaran dengan konteks nyata dapat memerlukan pemikiran kreatif dan upaya tambahan dari guru. Guru perlu memastikan bahwa materi pembelajaran terkait dengan konteks yang diberikan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang terakhir ada kesulitan dalam mengevaluasi pembelajaran. Jadi mengevaluasi pembelajaran dalam konteks yang relevan juga dapat menjadi tantangan. Guru perlu menggunakan metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikannya dalam konteks yang diberikan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.